Sudah disiapkan untuk doa? Siap. Doa mulai. Amelia, Arya Satya, Asilatul, Aziza, Dina Tania, Dina Lestari, Elita, Faiz Normat, Lina, David, Tania Dwi, Hanifa, Ignesia, Jayano, Muhammad Ferry, Mandala, Mulik Rahmat, Nadia, Nabila, Nasrullah sakit, Noel, Regita, suratnya ada, Riris, Rizda, Samantha, Adam Raffi, sakit juga, suratnya ada ini. Nggak ada batas bang. Baik ya, kita pagi ini akan melakukan pembelajaran tentang yang namanya bab penawaran dan permintaan. Ya, sudah siap semua? Ya. Yang sudah siap angkat tangan. Ya. Sudah ya. Kalian sudah semua toh? Yang sudah sarapan siapa? Semua yang belum sarapan?
permintaan dan penawaran. Terus capaian pembelajaran kita untuk hari ini yaitu untuk mengerti bagaimana itu penawaran dan permintaan. Ya, sebelumnya nanti kalian saya kasih PowerPoint yang intinya PowerPoint itu bentuknya karena media kita itu masih belum ada. PowerPoint itu yaitu poin-poin dari permintaan dan penawaran. Jadi nanti ada poin-poinnya, ya, ada poin 1, poin 2, poin 3, ya, nanti ada kurva-kurvanya juga, ya. Jadi capaian belajar kita kalian bisa memahami apa itu permintaan dan penawaran. Ya, sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, menit tolong dibagikan ke teman-temannya satu-satu ya. Ya, bantu. Jadi di dalam panduan itu ada yang namanya poin-poin tentang permintaan dan penawaran, ya. Sambil menunggu dibagikan bisa dilihat-lihat dulu apa isinya, ya, sambil kita menunggu pembagian. Sudah semua yang belakang? Ya. Lihat-lihat dulu saja, lihat dulu apa isinya. Barangkali ada yang kurang jelas bacaannya atau gimana, dan nanti saya ajarkan untuk permintaan dan penawaran. Ada yang kurang sehat hari ini? Siapa? Kurang sehat? Kenapa? Hah? Lagi sakit? Apa? Flu panas. Dan nanti kalau nggak kuat bisa ke KS ya. Ada lagi yang kurang enak badan? Jangan semua. Kalau semua ya habis kelasnya. Nah, kalau pakai masker biar nggak nularin teman-temannya, ya. Nanti kalau bersin-bersin kasihan sampai bolak-balik lihat kamu aja ya. Ya. Yang paling berbahaya itu bersin ya, daripada kentut ya. Tidak berbahaya. Tapi kalau bersin pasti teman kiri kanan kamu lihat kamu. Ya. Udah ya. Sekarang dilihat untuk permintaan dan penawaran di slide nomor 1, ya. Itu ada gambar apa? Ada gambar apa? Jual beli di mana? Pasar. Siapa di sini yang belum pernah ke pasar? Ayo jujur, belum pernah ke pasar siapa? Anak laki-laki sudah pernah semua? Ayo jujur sama Pak Beni. Sudah. Dayata sudah? Sama siapa? Ke pasar sama siapa? Sama teman. Pasar mana? Pasar Balong. Terus Ignesia ke pasar sama siapa? Sama ibu. Terus Bunga sama ibu. Beli apa? Beli sayur. Siapa yang ke pasar cuma lihat-lihat saja? Angkat tangan. Cuma lihat-lihat saja. Pina cuma lihat-lihat saja. Ya, siapa?
Faiz, terus Aknan. Kenapa kok cuma lihat-lihat saja? Kok orang buat duit? Apa enggak punya uang? Apa enggak bawa uang? Bawa uang, ya? Gabut aja. Terus siapa yang ke pasar membeli bahan pokok? Siapa yang ke pasar membeli bahan pokok? Contohnya beras, telur, minyak. Siapa? Angkat tangan. Bunga beli apa? Sayur ya. Muni beli apa? Sayur. Wes, larang buku sayur luar biasa. Buat apa? Buat sayur. Sayur sop. Wes. Ini ikan goreng. Ya, jadi gak apa-apa. Saya dulu waktu kuliah kan, saya kuliah dulu kan di kos. Ya, saya belajar di pasar nggak apa namanya, nggak gengsi sama ibu. Malah saya kenalan saya ibu, karena saya masih nom dewe aku mesti tiap ke pasar mesti ketemu itu lagi. Ya saking seringnya ke pasar saya didiskon. Ya, mama tidak beli apa tomat dikasih tomat. Ya mas ini mas tomat kalau dia enggak, karena sering ke pasar. Karena orang-orangnya itu saja. Alamatnya ini. Nah kalau nggak gitu pasti apa orang yang ke pasar? Masih mesti tuku tongkol, gitu. Iki mbak ini mesti tuku sayur, nah, gitu. Ya. Terus siapa yang ke pasar membeli pakaian? Angkat tangan. Rek sing tau ning pasar kufram. Nah, tidak pernah kemana-mana. Menemani teman ke pasar beli pakaian. Ya. Beli apa? Ya. Rata-rata ke pasar itu apa yang dilakukan? Membeli. Ya. Kalau uang lingkupnya pasar itu apa? Pasar adalah, ayo apa? Pasar adalah apa? Ini nggak ada di konteks ini, nggak ada. Sebelum kita masuk ke penawaran dan permintaan. Pasar adalah pertemunya penjual dan pembeli di satu tempat yang sama, yaitu namanya pasar. Ya, apa ngerti pasar? Orang yang penjual dan pembeli, enak maling, pasar itu enak penjual dan pembeli. Orang yang ekonomi pasar enak wong turu kan ramai, turu nih mau makan pasar. Pasar itu adanya apa tadi? Bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu tempat yang sama, ya. Pak, ada pasar online nggak Pak? Ada sekarang pasar online. Ya, Shopee, Tokopedia, Lazada. Siapa yang pernah membeli di pasar online? Yo, siapa? Ini modern berarti ya. Nggak tahu tuku ning pasar sudah terusan. Nggak tahu tuku ning pasar tradisional. Tetapi ada plus dan minusnya. Ya, plus dan minusnya di pasar itu ada. Pasar online plus minusnya kita nggak bisa melihat barang yang kita beli. Ya, nek pasar tradisional kita bisa milih. Yo, kayak kuat jajal kami sedang orang kalau di Shopee kita mesti meraba-raba, ya paling lihat deskripsinya, X-nya gede-gede, berarti kita pakai L kan gitu. Waduh pesen warna biru yang datang warna merah, ya kan? Ada, makanya ada plus minusnya, ya. Kalau di pasar online mungkin ada bonus-bonusnya, ya kan? Kita senang naik bonus, apalagi ini bulan September 9 ya kan? Kopi 99 ya. Bebas COD gratis ongkir, boleh senang. Ya, kalau di pasar enggak ada gratis ongkir. Becak loh, ada itu becak apa? Kita naik becak sendiri ya. Enggak ada tugas telur bu gasalen mawon jenang terneten diobrol. Telur 5.000 mau minta diantar kan enggak mungkin.
kasihan yang jual. Ya. Dan sekarang kita masuk ke inti permintaan dan penawaran. Ya. Itu tadi gambar apa? Ayo yang tahu. Jual beli di pasar tradisional, ya. Itu ada ibu-ibu yang menawarkan barang jasanya atau barangnya, yaitu apa? Sayur-sayuran, ya. Karena ibu-ibu itu pasti yang pagi sekali ke pasar itu apa membeli sayur-sayuran untuk menyiapkan bekal makanan baik keluarga, anak-anaknya, kerabat dan sebagainya, ya. Kita masuk ke pendahuluan, ya. Di situ pendahuluan permintaan dan penawaran adalah konsep apa? Konsep dasar dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana pasar bekerja. Ya. Juga apa? Tujuan pembelajaran kita memahami konsep permintaan dan penawaran, mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi kita harus bisa memahami hubungan antar harga dan kualitasnya, karena kualitas dan kuantitas itu perlu dalam perdagangan, ya. Kalau tidak ada kuantitasnya, ya tidak terjadi kualitas, ya. Jadi dalam keseimbangan pasar itu sangat perlu. Terus kita masuk ke slide berikutnya, ya. Ada pengertian permintaan, ya. Tolong dibaca pengertian permintaan, Vina. Pengertian permintaan. Pengertian permintaan. Definisi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan ketika dari waktu tertentu. Buku permintaan. Ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta turun. Ketika harga turun, kuantitas yang diminta naik. Contoh permintaan. Jika harga apel turun, orang akan cenderung membeli lebih banyak apel. Ya, jadi apa definisi? Definisi itu apa? Definisi apa permintaan? Jadi jumlah barang, ya, atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Konsumen itu siapa? Pembeli, ya, pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Ya, contohnya, jika harga apel turun, orang akan cenderung membeli lebih banyak apel. Ya kan? Nek rego apel iki medun, kira-kira kamu tuku apel akeh ora? Misal apel iki larang, kan enggak mungkin kita mau membeli apel banyak. Ya. Terus contohnya lagi ketika harga daging, ya, contoh lagi selain yang ada di slide, ketika harga daging itu turun, ya, banyak konsumen yang akan membeli banyak daging ayam, ya. Jadi daging ayam ini turun, kedua ya daging ayam itu turun, berarti permintaan akan daging ayam apa? Meningkat. Ya, contohnya hampir sama. Jadi sebaliknya, jika daging ayam itu mahal, maka permintaan juga apa? Menurun. Terus sebagai penggantinya apa? Kita membeli apa? Telur, tempe, kan gitu. Ya, karena apa? Karena daging ayam naik. Tapi hal ini menunjukkan bahwa antar harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu menunjukkan tingkat kecenderungan yang kurang, ya. Jadi intinya dalam hal ini, misal apel larang, jadi kecenderungan kita untuk membeli apel kan berkurang, ya. Waduh, apel larang, terus tak satu apel, itu liyane apel sing murah. Jadi kan kita berganti haluan, ya, karena kita harus bisa memikirkan bagaimana caranya orang satu apel sing larang tapi kita bisa membeli buah-buahan, ya. Terus kurva permintaan, ya. Kurva permintaan itu dibaca definisinya untuk kurva permintaan. Asilatul, baca
Ada yang tahu artinya? Ayo, kalian harus bisa berpikir kritis. Apa? Semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Ya, contohnya yang tadi, apel tadi, kalau ini apel melarang, berarti tingkat permintaannya akan menurun. Ini apel lebih murah, tingkat permintaannya akan meningkat. Jadi contohnya ini. Ini adalah kurva permintaan. Yang ke atas itu P adalah harga, yang ke bawah ini QD atau kuantitas yang diminta, ya. Ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Di sini ada P, ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ya. Jadi ya, kurva permintaan ini ketika harganya itu tidak meningkat di sini, ya, pasti nanti jumlah penawarannya banyak, ya. Ketika jumlahnya di sini nanti ada kurva. Ini kurva selanjutnya nanti ketika harganya itu harga P1 itu cuma 1000, berarti permintaannya banyak, ya, sampai 6 permintaan, ya. Ada ini kelihatan, ya, ketika harganya itu P1 itu 1000, berarti permintaannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika harga P2 nya itu 2000, itu yang beli cuma 5, ya. Ketika P3 nya itu 3000, yang membeli cuma 4, ya. Ketika P4 nya itu 4000, yang membeli berapa? 3 orang. Seterusnya 5000 berarti 2 orang, 6000 berarti 1 orang. Semakin kecil harga, berarti tingkat kualitas yang diminta semakin banyak, ya. Jadi paham dari sini, paham, ya? Ya. Jadi nek P1 itu P1P itu apa? Harga. ID kualitas yang diminta. Jadi nek P1 ini 1000,
semakin kecil harganya berarti jumlah permintaannya semakin banyak. Nek semakin harganya tinggi sampai ke 65.000 berarti tingkat permintaannya semakin kecil ya. Paham? Ya. Kalau paham bisa dibuka slide berikutnya. Ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama baca siapa? Habib. Baca semua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Satu, harga barang. Dua, harga barang terkait hubungan barang substitusi barang komplementer dapat konsumen selera dan persepsi ekspektasi harga menentukan jumlah penduduk. Ya, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga barang itu sendiri. Ya, harga barang atau PE itu bisa mempengaruhi permintaan. Ketika barangnya itu mahal, berarti permintaannya semakin tinggi. Ya, jadi sesuai harga barang. Ya, contoh dari harga barang itu sesuai harga barang itu sendiri. Nek larang berarti nek situ. Nek murah berarti banyak yang beli. Ya. Terus harga barang terkait atau berhubung. Contohnya barang substitusi. Ayo kemarin yang tahu barang substitusi angkat tangan. Ayo definisinya apa? Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya ini barang yang menggantikan barang lain itu apa contohnya? Nasi bisa digantikan dengan kentang maupun ubi. Ya, jadi nasi itu bisa diganti, kalau tidak ada nasi ada jagung ya, terus apalagi kentang, terus nasi tiwul ya. Kalian pernah makan nasi tiwul? Dari apa? Singkong. Dari singkong yang olahannya itu diolah menjadi nasi tiwul ya. Jadi itu olahan alami desa ya. Saya pernah ya makan nasi tiwul ya, enak juga. Terus barang komplementer. Ayo siapa yang tahu barang komplementer? Bunga tahu barang komplementer? Nggak tahu. Binatangnya barang komplementer. Ya, jadi barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya apa? Yang lebih spesifik, kursi dan meja, terus motor dan bensin, apalagi kaos kaki dan sepatu, ya, buku dan pulpen, ya. Bukan kamu dan dia, jangan. Terlalu dalam kalau kamu dan dia nanti ya. Jadi kamu bukan barang komplementer, ya. Nek kamu dan dia itu bukan barang komplementer. Ya, itu keinginan kamu, ya. Nek kamu dan dia itu bukan barang komplementer, ya. Terus pendapatan konsumen. Ya, ini faktor penting, ya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi pendapatan konsumen itu ada 3, yaitu barang normal, terus barang mewah, dan barang inferior. Ya, itu barang konsumen, pendapatan konsumen. Kalau barang normal itu barang yang permintaannya meningkat seiring dengan
dengan kenaikan pendapatan. Ya, itu barang normal. Contohnya pakaian bermerek, elektronik, kendaraan, ya. Jadi normal karena apa? Peningkatannya seiring dengan pendapatan kita. Ini diri oleh pendapatan 1,5 juta, itu ini pakaian, berasa bermerek-merek kita. Penting pakaian yang ada mereknya lah kita. Apa ini merek Sonasamu ya, terus merek Ikiae ya itu ya. Terus ada yang mau membeli elektronik, contohnya HP. Penghasilan kamu berapa? 3 juta. Berarti kamu melihat HP 2 juta itu penghasilan kamu 3 juta itu barang normal kan tidak? Normal. Kan kalau barang nggak normal, ketika kamu itu punya uang 3 juta, sedangkan HP-nya itu 6 juta, itu bukan barang normal bagi kita. Itu nggak nggak normal itu kan no. Ketika kamu mendapatkan pendapatan gaji sekitar 3 juta, nek barang itu rego 1,5 juta, itu barang normal apa tidak? Ya, karena pendapatan kita lebih tinggi atau lebih banyak dari harga barang, makanya itu harganya makanya itu barang normal ya. Terus ada pendapatan konsumen menurut barang inferior. Barang inferior itu barang yang permintaannya justru menurun ketika pendapatannya meningkat. Ketika pendapatan meningkat, maka jarang menggunakan angkutan ya. Jadi nek pendapatan meningkat, kowe pamakane iki kerjamu iki numpak angkutan, kowe pendapatan meningkat moro-moro langsung sugih, banyak uang. Wis tuku mobil akhirnya. Nah, terus apa jadinya? Kowe dino wis ora tau naik angkutan umum karena punya uang untuk membeli mobil. Itu barang inferior. Nah, jadi permintaan akan angkutan umum lebih sedikit. Mergo rata-rata kabeh sudah punya sepeda motor. Ya, bayangkan kalau belum punya sepeda motor, awakmu paling berangkat sekolah ini naik angkutan umum ya. Ini kita menceritakan global bukan kita ya. Bayangin orang tidak mempunyai sepeda motor, tapi pasti kalau bekerja, ke sekolah ya atau beraktivitas luar kota pasti pakai kendaraan umum. Nek pendapatan kita meningkat, terus ada iso tuku motor, itu kan tidak perlu naik kendaraan umum. Kita sudah bisa naik motor sendiri ya. Terus ada lagi barang mewah. Barang merah itu barang mewah itu barang yang mewah ya. Jadi barang yang dianggap sebagai kemewahan dan hanya dimiliki ketika pendapatan konsumen cukup tinggi. Contohnya apa? Emas, kemudian jam tangan terus mobil sport, ya, Ferrari dan sebagainya. Pokoknya yang serba kemewahan. Ya, jadi mengagungkan kemewahan. Itu orang-orang yang sekiranya kurang duit lah ya. Terus ada selera dan preferensi. Selera dan preferensi itu maksudnya apa, Pak? Jadi selera ini tren mode. Tahu yang dinamakan tren mode? Selera. Ini trennya saiki apa? Selera anak muda saiki pakaiannya apa? Ya kan? Ayo pakaiannya
celana pensil ya, roknya yang segini begini ya. Dari tren mode kita kalian sebagai Gen Z pasti dalam hal ini tren mode pakaian itu pasti berbeda-beda ya. Ya, Indonesia dengan modernnya, China dengan pakaian adat, ini pakai pakaian adat, bunga pakai pakaian warok, ini pakai pakaian warok, karena trennya warok dan lain sebagainya ya. Itu selera, itu yang dinamakan selera. Ya, terus ada lagi aknan, ya. Ini pakai pakaian Arab Saudi, pakai aja, kan selera. Aku seneng pakai baju koko ya. Aku seneng pakai baju koko. Bendino pakaian koko, ya. Enek sing Jayanto pakaiane bendino sarungan. Kata pengen jadi santri Pak, wis mulai bendino sarungan. Jadi tren mode itu apa? Selera. Seleranya modern yo kita ambil yang modern. Ya, seleranya primitif yo kita primitif. Ya, ini pakai kain goni ya. Ya pakai apa? Umbe-umbe. Ya. Karena apa? Karena itu selera. Kalau kamu nyaman dengan seleramu, ya jalankan. Kalau tidak nyaman jangan. Terus perubahan pola konsumsi makanan. Ya. Apa maksudnya, Pak? Kalau perubahan pola konsumsi makanan, misal awak mesti pengen hidup sehat, ya, pengen hidup sehat, makanya kalian beralih dengan minum makanan yang berserat, sayur mayur, ya, buah-buahan dan susu. Berarti permintaan akan makanan cepat saji akan menurun. Karena pola kita hidup sehat ini mau ya, seleranya kayak gitu. Aku selera pesan makanan cepat saji yo, Kentucky, burger, sopor itu, seblak dan lain sebagainya ya. Ya, aku beralih ke makanan sehat ya. Telur, tempe, sayuran, jangan asam, jangan bogor, botok, tambah lagi buah-buahan ya. Terus tambah lagi minum susu ya. Makanya beralih ke pola makanan sehat. Mau dodolan Kentucky akan menurun pada akhirnya karena seleranya kita. Pun sebaliknya, ketika selera kita itu tentang Kentucky atau fried chicken itu meningkat, berarti makanan sehat kita tidak akan berguna, menurun. Jadi kita dodol ning pasar, iki sayuran ora payu. Mergo semua akan membeli makanan yang cepat saji. Jadi ora cepet-cepet ya ngaji ngene ya. Oh yo sik digoreng, cepat saji. Tumbas Pak, langsung jadi kan enggak mungkin. Ya sebelah itu sebenarnya itu makanan cepat saji, tapi pada kenyataan yang sing goreng, sing godokan ini cuma itu kata-katanya ya. Terus kampanye sosial atau ikhlas itu contohnya kampanye ramah-tamah ya. Terus intinya mendaur ulang yang namanya sampah, mendaur ulang sampah menjadi tas ya. Terus keinginan kita pada kebutuhan motor listrik, karena banyak polusi ya, dari motor banyak polusi, makanya permintaan akan iklan sepeda listrik itu banyak ya. Siapa yang punya sepeda listrik di sini ada? Ya sama berarti ya. Terus perubahan sosial atau selebriti itu contohnya apa? Contohnya misal pejak sing mbok tuku iki pomo iklane Bunga Lestari sing penyanyi kae. Wayu iku kira-kira awakmu iklane awakmu
bunganya iso ya terus lagi BCL kayak iso pacet bersih rekod dari si iklannya apik berarti apapun melo-melo ya iklan apapun soal kecantikan kalau iklannya itu yang mengiklankan artis berarti kan tingkat kita untuk melihat iklan itu kan semakin banyak. Makanya produk-produk kecantikan itu iklan-iklannya mesti artis yang ayu-ayu ya kan gak mungkin iklan kecantikan yang iklannya mau Irian Jaya kan gak mungkin ya tidak putih jadi hitam dengan tidak hitam jadi putih dodolan pon ya Garnier ini kalau payu yang payu sana itu mungkin sabun-sabun tradisional kayak kurang dan sebagainya ya. Jadi tergantung bagaimana cara lihat kita ketika iklannya itu artis selebriti dan lain sebagainya kita pasti akan mengikuti trennya kita kembali trennya gaya bedak BCL gaya bedak BCL kabeh wes gaya bedak BCL urung tuku dong bedaknya enak guys langsung iso ngirim polosotan begini so saking mengunjungi lawannya sampai menginfluencer pleset kan ya. Terus ada lagi perubahan budaya atau nilai sosial ya kesadaran akan pendidikan ketika banyak pendidikan ketika banyak sekolah yang dibuka berarti permintaan akan buku akan meningkat kan gak mungkin sekolah rata gitu ning cedek sekolah itu pasti ada yang namanya toko buku ya fotokopi pasti itu karena meningkatnya pendidikan pasti adanya peningkatan dalam orang yang akan menjual buku alat tulis dan lain sebagainya. Terus inovasi teknologi contohnya jika ada HP baru HP lama akan menurun contohnya ini ada HP baru pasti permintaan HP lama akan menurun kan gak mungkin ada HP anyar jadi ini sedang belek dan tingkat keduanya pasti akan menurun nanti ya karena orang-orang pasti memburu fitur-fitur HP yang baru pasti milih ada orang kok HP murahnya loh HP musik ini orang enak 3D nih guys kamera masih urung mega PCL ya megapixel sebenarnya urung 15 dan masih 10 lah makanya pasti akan memburu HP-HP yang baru HP yang lama pasti tingkat penjualannya akan menurun terus ada lagi selera dan rezeki sudah ya terus ekspektasi harga masa depan ya apa contohnya ekspektasi harga masa depan misal selera misalnya ya misal ada hari raya ya pas hari raya wong dodolan klambi musiman ini kan banyak bayangkan kayak orang hari raya ini pagi kurang kan dalam lakunya ketika ada hari-hari besar gitu jadi dagang musiman jadi orang pedagang musiman itu bisa mengekspektasikan harga masa depan aku tak boleh soalnya pas raya Idul Fitri mesti lupa aku benar permintaan akan sepatu pas waktu lagi harus sekolah kan banyak karena dia bisa melihat ekspektasi masa depan harga nih kita tak boleh pas raya sepatu kita boleh pas raya ada penerimaan siswa baru ini produsen akan menjual sepatunya terus lagi produsen akan menjual baju-baju lebaran dijual waktu lebaran kan gak mungkin penjual akan menjual pakaian lebaran
di hari orang lebaran. Ora nek tuku. Lek didol pas hari lebaran malah wong antri 7 kilo. Yo. Sudah antri entek yo langsung. Yo. Besok tuku neh. Terus ada lagi jumlah penduduk. Ya. Jika contohnya gini, jika sebuah kota memiliki jumlah penduduk 1 juta, ya, permintaan barang dan jasa seperti makanan, transportasi, rumah sakit akan lebih tinggi dibandingkan dengan kota yang penduduknya 3.000. Ini penduduk 3.000 saya ada dodolan sepatu 1 juta, kan nggak mungkin. Ya, itu sama saja kita membuang-buang roda. Contohnya itu. Jadi ketika memiliki sebuah kota yang memiliki jumlah jiwanya itu 1 juta, maka permintaan barang dan jasa seperti makanan, transportasi, rumah sakit, ya, itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kota yang penduduknya hanya 10.000. Terus kita kembali lagi ke slide berikutnya, yaitu pengertian penawaran. Ya, kita masuk ke penawaran. Pengertian penawaran, definisinya tolong dibacakan Nadia Putri. Jadi pengertiannya sudah dibacakan oleh Nadia. Definisi penawaran itu sudah dibacakan tadi. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Contohnya apa? Ketika harga sapi naik, peternak cenderung menawarkan lebih banyak daging sapi. Ini muncul murah. Itu muncul murah. Paham enggak? Nah, paham enggak? Paham murah enggak paham tak kasih contoh yang lebih memahamkan kalian. Bisa contoh yang jika harga daging sapi naik, peternak cenderung menawarkan lebih banyak daging sapi. Ada yang paham di sini contohnya? Kalau nggak paham, misal ya, misal harga buah apel di pasar ini 10.000, ya. Jika harga naik menjadi 15.000, maka petani akan lebih mendorong menjual lebih banyak apel. Paham? Nek regane iki dhuwur, petani kan regane dhuwur lho iki. Jagung lho. Terus apa padi nek regane dhuwur, kan petani dhuwur kono dhuwur. Sekarang harganya dhuwur padi, berarti kan ngagel. Sama nek daging mau, nek daging naik, iki yo adol, peternak daging kok adol, daging naik. Kan nggak mungkin harga daging turun terus peternak daging ngedol sapi ini. Yo bangkrut. Ya kan? Dari sini sudah tahu ya? Ada yang tidak paham? Ayo, ada yang tidak paham? Penawaran di sini, ya. Nek apel kuwi pasar itu terus mundak 15.000. Berarti awakmu ngedol apel kuwi ora pasar. Betul ora? Ini jual atau tidak? Karena harganya, harga apel itu di pasar naik menjadi 15.000. Berarti petani apel itu bodol. Mergo nopo? Mergo harganya itu naik menjadi 15.000. Harganya 5.000. Yo aja didol, rugi. Ya kan?
Jadi misal bapak saya kan petani. Misal bapakku kuwi ngedol padi atau padi, ketika harga padi itu menurun, berarti kan rugi. Adolo ketika bahan yang kalian di pasar itu akan naik, ya adolo. Ojo ada barang di pasar pas harganya turun. Jualan barang ketika harga barang di pasar naik. Contohnya, ya, paham ya? Nah, terus kita lupa penawaran di situ ya. Ada beberapa rupa penawaran. Jadi semakin rupa penawaran kalau dibaca definisinya bawahnya itu tiris. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan harga. Ceteris paribus ya. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Jadi nek harga barang ini naik sembarang lah, entah itu telur, beras, apalagi minyak, lihat naik semua. Berarti mau dodol beras minyak, dia mau menawarkan dagangan nih. Ini loh bu, ini jual kafe. Karena apa? Akan menambah keuntungan petani. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada harga barang bersangkutan, terus harga barang lain, contohnya barang substitusi, barang komplementer. Terus ada biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, contohnya pajak dan subsidi, ekspektasi produsen. Saya akan bedah satu persatu. Di situ ada harga barang bersangkutan atau yang di kurung itu apa? PE. Harga barang bersangkutan itu jika harga laptop meningkat, ya produsen mungkin akan lebih bermotivasi untuk memproduksi lebih banyak laptopnya karena potensi keuntungan tinggi, dan begitu sebaliknya. Ya, laptopku ini regane tinggi, berarti adik produksinya laptopnya. Nek orang harga laptop itu tidak tinggi, berarti jangan dibuat lagi. Stoknya iki orang untuk laptop itu stoknya turun, jangan diproduksi. Ya, ketika harga laptop tinggi, berarti produsen apa? Memperbanyak laptop yang diproduksi. Terus lagi biaya produksi, teknologi ya. Kalau teknologi contohnya kemajuan teknologi dalam produksi mobil ya dapat menurunkan biaya produksi per unit dengan teknologi yang lebih efisien. Produsen mobil dapat meningkatkan jumlah mobil yang ditawarkan di pasar dengan harga yang sama. Ya, itu teknologi. Jadi misal mobilnya itu mobil A itu harganya 50 juta. Mobil B harganya disamakan dengan mobil A karena apa? Karena jumlah penawaran itu sama dengan mobil A. Makanya teknologinya harus sama. Terus ada lagi kebijakan pemerintah pajak dan subsidi. Pajak itu juga sama subsidi. Terus ekspektasi produsen. Kalau ekspektasi produsen itu, jika produsen percaya bahwa harga bahan baku akan naik di masa depan, ya mereka mungkin akan menambah stok bahan baku. Contoh, ADW membuat batu bata. ADW bisa membaca masa depan, ketoke batu bata atau batapur. Ini akan laku 2-3 tahun yang akan datang. Berarti ADW ndang wae sing akeh. Gawe sing akeh ben iku
kira-kira 3-2 tahun lagi harga bata putih akan naik, itu contohnya ya. Terus slide berikutnya keseimbangan pasar, ada titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Itu rupanya keseimbangan pasar, ada jumlah permintaan, jumlah penawaran, titik keseimbangan, harga keseimbangan, dan jumlah keseimbangan. Terus contoh keseimbangan pasar itu jika harga apel naik di atas 5.000, konsumen mungkin akan lebih membeli sedikit ya, karena penyebab siklusnya apel itu akan menurun. Semakin tingkat apelnya itu 10.000 yang dijual, berarti permintaan akan apel menurun apa meningkat? Nek jumlah apel itu dilarang menurun ya. Tetapi produsen mungkin tidak menjual dengan harga yang lebih rendah, menyebabkan kekurangan apel ya. Nek produsen ini ngedol apel kuwi mau regane murah, berarti kan tingkat keseimbangan pasar kan, permintaan akan apel yang regane murah kan meningkat. Kabeh memburu apel kan akhirnya akan apa? Kekurangan stok apel ya, makanya harus diseimbangkan. Dan apa? Stoknya apel ini kurang tek, regane ora dibuat terlalu bawah ya. Terus perubahan keseimbangan pasar, tolong dibaca di slide-nya itu. Nadila, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar adalah pergeseran permintaan atau kenaikan pendapatan. 1. Kondisi keseimbangan pasar yang awal. 2. Kenaikan pendapatan. 3. Kelebihan permintaan. 4. Perubahan keseimbangan pasar terbentuk keseimbangan pasar yang baru. B. Perubahan keseimbangan pasar karena pergeseran permintaan atau perubahan pendapatan. C. Perubahan keseimbangan pasar karena pergeseran permintaan atau perubahan harga barang lain. Sudah ya. Jadi perubahan keseimbangan pasar yaitu perubahan keseimbangan, ada 3 poin ya. Tadi sudah dibacakan sama Nadila. Jadi ada 3 poin. Perubahan keseimbangan pasar karena pergeseran permintaan akibat kenaikan pendapatan. Contohnya kondisi keseimbangan pasar yang awal, kenaikan pendapatan, kelebihan permintaan, dan perubahan keseimbangan pasar ya. Yang kedua, perubahan keseimbangan pasar karena pergeseran permintaan akibat perubahan pendapatan. Terus yang ketiga, perubahan keseimbangan pasar karena pergeseran permintaan akibat perubahan harga barang lain. Terus kita masuk ke tugas atau contoh soal. Jadi kalian saya suruh membentuk 2-4 kelompok. Jadi kalau di sini berarti saya akan membentuk 4 kelompok ya. Kelompoknya Munib ke belakang, kelompoknya siapa? Faris ke belakang ya, belakang. Nes ya 3 nggak apa-apa ya. Terus ini ke sini ya. Jadi nanti kalian tak kasih lembaran. Tugasnya bisa mengambil
dan dari media-media yang ada di Google ya. Udah bisa ditulis soalnya atau langsung jawab nggak apa-apa, atau bisa tulis soalnya tugas kelompoknya ya. Sudah siap untuk menulis? Apa yang dimaksud dengan permintaan? Apa yang dimaksud dengan permintaan? Ini nanti 15 menit ya. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Yang kedua, apa yang mempengaruhi permintaan? Apa yang mempengaruhi permintaan? Ya. Apa saja jenis-jenis permintaan? Apa saja jenis-jenis permintaan? Dan bagaimana hukum permintaan? Selanjutnya, bagaimana fungsi permintaan? Terus selanjutnya, bagaimana kurva permintaan dapat terbentuk? Yang terakhir, apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Baik, waktunya 15 menit cukup untuk kalian isi bersama kelompok kalian ya. Ada 4 dan 3 orang kelompok. Nomor 6. Bagaimana kurva permintaan dapat terbentuk? Terus nomor 7, apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Dan dikerjakan enak wis 10 menit ya. Ya. 10 menit kita kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama dan saya akan menunjuk salah satu kelompok ya. Silakan dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing. Satu jam 5 menit Pak.
di internet juga nggak apa-apa. Media belajarnya internet, buku, dan PowerPoint. Sudah sampai nomor berapa? 3 lagi, berarti 5 menit cukup ya. Kita itu sakit sudah berapa kali? Kemarin ini. Sehingga surat biasa hari ini. Terus hari ini pakai surat ini. Siapa yang bilang kemarin? Kalau nggak berlaku surat tulis. Saya tak. Jadi itu berlaku untuk semua
ada yang namanya surat izin les. Kalau Arya Satya, suratnya mana? Makanya kemarin suruh nyusul Mas. Nyusul soal sini. Surat kota biasa ya. Sudah saya suruh
titik harga. Itu adalah pergeseran rupa permintaan ya, benar ya, kelompok 5. Selanjutnya bisa dijawab kelompok 1, apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tersebut mencapai 20% tertentu. Ya. Jadi permintaan yaitu apa semuanya? Jumlah barang, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat periode tertentu. Selanjutnya kelompok 2, bagaimana fungsi permintaan? Fungsi dari permintaan yaitu banyak sedikitnya barang permintaan konsumen tergantung tingginya. Jadi bagaimana konsumen itu meminta ya, tinggi harganya harus diperhatikan, karena konsumen itu bisa melihat tinggi dan rendahnya barang. Jadi konsumen itu bebas memilih mana yang ingin dibeli sesuai dengan pendapatan kita. Misal kalau pendapatan kamu ini 1,5 juta, ya belilah barang yang sekiranya tidak melampaui pendapatan kalian. Oleh awam itu barang regoni di atas pendapatan kamu, ya nanti kamu nggak akan makan apa-apa selama 1 bulan, ya. Terus kelompok 4, apa saja jenis-jenis permintaan? Nah, itu ada ya jenis-jenis permintaan di slide tadi, ya kan? Ada nggak jenis-jenis permintaan? Ada. Nah, itu ada di mana? Dari yang internet ya. Kalau diulangi lagi, ada 3 ya kan? Ya, yang pertama permintaan efektif, yang kedua potensial, yang ketiga permintaan absolut. Ya, permintaan absolut itu apa? Permintaan yang tidak terduga. Absolut juga orang terduga. Ya, kalau ini dari permintaan yang tidak terduga. Tinggal kelompok 6. Kelompok 6 tolong dijawab bagaimana kurva permintaan dapat terbentuk. Kurva permintaan terbentuk dari ketemuan data permintaan yang dihitung dalam bahasa selama Ya, kurvanya ada di slide ya. Ya, jadi semakin tinggi harga berarti apa? Semakin tinggi. Semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ya, ketika harga barang turun, berarti semakin banyak jumlah barang yang diminta. Ya, jangan sampai terbalik, karena itu sudah ada pakemnya, kurva permintaan itu. Jangan balik-balik. Ya, sudah ada teorinya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya. Jadi semuanya bisa dituliskan di bawahnya slide ini. Kesimpulan yang kalian pahami tentang permintaan dan penawaran dari awal sampai akhir. Saya Bapak Wahyu tadi mengutarakan pembelajaran ya. Jadi di sebelahnya kesimpulan, bawahnya bisa dituliskan mulai dari sekarang apa kesimpulan yang kalian dapat tentang pembelajaran penawaran dan permintaan. Ya. Ya. Ya.
Ya, kesimpulan kalian tadi memahami apa saja, saya bisa apa dan lain sebagainya. Sudah? Ada yang sudah? Ina sudah? Sudah? Nanti saya suruh maju ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Ya 5 orang lah. Laki-laki 2, perempuan 3. Kesimpulan apa yang kalian pelajari di bab permintaan dan penawaran yang saya ajarkan pada awal sampai akhir pelajaran pada hari ini. Sebelum nanti saya akhiri dan saya tutup, kesimpulan ini adalah aktivitas terakhir ya sebelum saya tutup. Jadi untuk dalam bab permintaan dan penawaran ya, jadi tulislah kesimpulan kalian, apa yang kalian pahami tentang permintaan dan penawaran. Sudah? Saya suruh ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Laki-laki dulu. Noel Trisaputra. Belum. Jayanto. Belum. Anan. Belum semua. Siap siapa? Nanti Mandala siap. Sudah siap siapa? Pak Isromat sudah siap. Kalau belum siap mana? Perempuan.
Nadia Putri. Nah, silakan maju ke depan. Tolong bacakan kesimpulan yang kamu ambil dari bab permintaan dan penawaran. Baca yang keras kesimpulannya. Kesimpulannya, saya bisa memahami pengertian aturan hukum permintaan dan penawaran dari penjelasan. Ya, jadi Nadia, gitu, Nadia Putri bisa menyimpulkan apa? Saya bisa memahami pengertian aturan hukum permintaan dan penawaran dari penjelasan. Ya, jadi bisa memahami tujuan, terus hukum penawaran dan permintaan ya. Ya, silakan duduk. Terus yang kedua Hanifah belum. Samantha belum. Rizda belum. Vina Bapak Vina ini paling cepat menyimpulkan sesuatu ya. Tidak. Kesimpulan, saya memahami lebih baik tentang permintaan dan penawaran hukuman menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, dan perkembangan. Ya, singkat, jelas, dan padat. Jadi bisa menimbulkan perbedaan, penawaran, dan pengertian, ya kan? Jam berapa? Ya, saya rasa cukup dua anak aja yang maju ke depan. Ya, jadi yang penting kalian sudah memahami apa yang namanya permintaan dan penawaran. Jadi kesimpulannya sebenarnya sudah ada. Kesimpulan dari permintaan dan penawaran ada, yaitu permintaan dan penawaran adalah dua konsep fundamental dalam ekonomi. Ya, jadi dalam perekonomian ekonomi itu penawaran dan permintaan itu sebagai fundamental. Ya, sebagai fundamental, sebagai penguat dalam perekonomian. Terus lagi kesimpulan, harga barang dan jasa itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Ya, jadi kalau tidak ada interaksi, tidak ada permintaan dan penawaran. Jadi kembali lagi pada pasar itu tadi. Pasar itu adanya apa? Terjadinya adanya penjual dan pembeli di suatu tempat yang sama. Terus lagi keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, itulah kesimpulan dari semua yang saya ajarkan mulai dari awal tadi ya, mulai dari awal pendahuluan sampai terakhir kesimpulan ini. Ada yang pertanyaan? Semua paham? Alhamdulillah kalau paham. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kita hari ini Jumat, besok Minggu Sabtu, tolong jaga kesehatan ya. Karena musimnya lagi musim panas ya. Jadi untuk weekend tolong perjalanan dijaga, banyak minum air ya, karena sangat riskan terjadi dehidrasi di kemarau ini ya. Paham ya? Sekian saya akhiri permintaan dan penawaran ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi silahkan dibagi unit ya. Ini satu kelompok. Satu ini ada dua. Pak, dimatikan Pak ini Pak. Dimatikan. Belum. Saya ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan ke unit ya. Dan silahkan istirahat. Berapa jam? Jam 30 berapa ya Pak? 30. 9 sama 8. Yes.